kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umat-Nya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami memohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu biasa ke-10 pada 4 Agustus 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Cipinang Indah, Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah. Mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh.
Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 2 menyatakan, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari kita mengangkat dan mengarahkan hati pada Tuhan yang telah memanggil kita untuk beribadah. Bersama menyembah, sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bersama menyembah, sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, mujizat-mujizat Yesus yang mencengangkan ternyata membuat banyak orang mengalami gagal fokus. Alih-alih berfokus untuk mengenal Allah, banyak orang mengikut Yesus karena ingin mendapatkan berkat dan mujizat dari Yesus. Mungkin fenomena itu juga terjadi dalam hidup kita. Arah hidup beriman kita hanya pada berkat, mujizat, dan bahkan jawaban doa yang sifatnya memuaskan hasrat. Akibatnya, saat hidup penuh liku dan melewati berbagai lembah, kita kecewa dan bahkan marah terhadap Allah. Saat ini, marilah kita merenungkannya. Apakah kita turut terjebak pada situasi tersebut hingga kecewa dan kehilangan pengharapan di dalam Allah? Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, ampunilah kami selaku anak-anak-Mu yang penuh dosa dan kelemahan. Dalam hidup beriman, kadang kami memiliki fokus yang salah. Bukannya mendekat dan berdiam di dalam-Mu, kami kadang lebih fokus pada berkat dan keinginan yang kami harap Engkau turuti dan berikan. Ampunilah kami yang telah merendahkan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, bimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar setia mengarahkan hati kepadamu. Dengannya kami dapat merasakan kasih-Mu di dalam hidup yang penuh lembah sekalipun.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah sakit yang parah, maut nyaris menyentang, tidurku amat gelisah dan nafas pun sesak. Ku rasakan tangannya hingga sakitku enyah. Sungguh itu tangan Tuhan, sobat dari Galilea. Sangka kala gelap berlalu, terdengar di dunia, jiwaku tentram teralun, menyambut datangnya. Dengan kagumku jalan atas awan yang terang. Oh, benar itulah dia, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea. Berita pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam Ayub pasal 11 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi kiranya Allah sendiri berfirman,
dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitahukan kepadamu rahasia hikmat, karena hal itu bermakna ganda bagi pengertian. Ketahuilah bahwa Allah mengabaikan sebagian dari kesalahanmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dengan pengampunan ini, hati kita akan lega dan kita pun selalu hidup dalam sukacita. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Hidup baru, kesenangan sudah diberikannya. Keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Bagai sinar sang mentari, bagai angin yang kencang, telah tercurah roh ilahi dari sorga yang cerah. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Lihat uang kebenaran, tampak indah berseri. Sudah hadir kehidupan dalam gurun yang sepi. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Ya, hidup akan selalu merasakan keajaiban saat kita terus mengarahkan hati pada Allah dan mengingat nama Yesus di dalam segala musim hidup. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau
Kini kita buka hati kita. Biarkan Roh Kudus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang menyegarkan kehidupan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami bisa beribadah bersama-sama dan saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, biarlah kiranya Engkau boleh mengisi mata kami dengan citra salib-Mu dan hati kami Engkau penuhi sehingga mulut kami pun mengucap syukur. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja dalam hati, pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 16 ayat kedua sampai keempat, dilanjutkan ayat 9 sampai 15. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel. Mereka menoleh ke arah padang gurun, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Pada waktu petang, burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang telah makan roti malaikat.
Bacaan kedua dari surat Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya,
Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Umat Tuhan, setiap kita saya yakin memiliki orang yang kita kasihi. Ada orang yang kita cintai dalam hidup kita. Setiap orang. Ada yang mungkin sudah pasangan hidup, lalu punya anak-anak, dan anak-anaknya pasti akan dicintai, akan disayangi. Ada juga yang mungkin memiliki pacar, kekasih, atau yang masih gebetan, masih dalam rangka pendekatan, harap-harap dia kemudian mau dan kemudian jadi pacar, jadi pasangan. Orang yang punya pasangan atau punya orang yang dikasihi, hidupnya akan selalu diwarnai oleh pacarnya, pasangannya itu. Dia akan terbiasa memperhatikan segala apapun yang dikerjakan. Kalau kita memiliki orang yang kita sukai, masih dalam pendekatan, maka di acara apapun, ketika orang itu lewat, matanya akan selalu mengikuti. Kemanapun orang itu pergi, dia akan memandang ke arah orang itu. Pengennya pasti deket-deket, bahkan nempel-nempel senempel mungkin. Dia akan menjadi pusat seluruh perhatian dalam hidup kita. Bahkan kita bisa mengenali suaranya sekalipun itu dari jarak jauh ataupun dari media lain. Ada juga yang punya kemampuan bahkan bisa menghidup, mengendus gitu ya, aromanya, mengenali dari aromanya. Tidak harus melihat secara langsung, itu sudah membuat bahagia. Itu sudah senang luar biasa. Kita akan berusaha mewujudkan sebanyak mungkin kesempatan, momen-momen untuk bisa bersama-sama dengan dia. Kita akan berusaha untuk menciptakan suasana yang sehangat mungkin dengan dia. Ketika kita mengalami satu kesedihan, kita akan mencari dia, menceritakan, tidak malu mencurahkan air mata di hadapan dia. Berharap dia kemudian mau menghibur kita, menguatkan kita. Seakan-akan ketika kita membagikan beban kita kepada dia, kemudian beban itu akan terangkat demikian saja. Kita menjadi ringan karena sudah menceritakan kepada dia. Begitu juga ketika kita bersuka cita, dia akan menjadi orang pertama yang akan kita hubungi dan kita bagikan rasa sukacita itu. Seakan-akan dengan kita menceritakan sukacita kita kepada dia, kemudian sukacita kita jadi double, bahkan triple. Lebih bersukacita karena kita sudah membagikannya dengan orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Ketika kita mau melakukan sesuatu, dia akan menjadi prioritas kita. Kita mau pergi kemana, kita akan menceritakan terlebih dahulu kepada dia. Apa yang akan kita lakukan, kita akan menuturkan kepada dia. Kita akan menyampaikan dengan sukarela. Bahkan ketika kita mau memutuskan membeli ini dan itu, kita akan memikirkan dia. Kita akan mengambil keputusan berdasarkan mempertimbangkan bagaimana dia, bagaimana perasaannya, dia akan menyukai atau tidak dan lain sebagainya. Luar biasa bukan?
Ketika seseorang mengarahkan hatinya, sudah pasti seluruh dirinya, seluruh indranya, seluruh pemikirannya mengarah pada orang itu. Sebetulnya itu juga yang akan terjadi kalau saja kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan sejatinya sebenarnya memang harusnya demikian. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya bangsa Israel yang kerap kali bersungut-sungut kemudian diajak untuk datang kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Mereka kemudian diajak untuk mengarahkan pandangan mereka ke arah langit. Bagi orang Israel, langit adalah tahta kemuliaan Allah. Dan karena itu mengarahkan pandangan ke langit berarti mengarahkan pandangan kepada Allah. Mengarahkan pandangan ke arah langit berarti mengarahkan harapan kepada Allah. Berarti menaruh harapan secara penuh total kepada Allah. Kemudian Allah memperlihatkan pertolongan, bagaimana tidak hanya mana yang datang, yang turun dari langit, tetapi juga burung puyuh kemudian turun dari langit. Tidak wajar burung puyuh ada di padang gurun, karena sejatinya burung puyuh itu hidupnya di tepi laut. Ketika burung puyuh itu datang, dikirimkan dari langit kepada orang Israel, mereka benar-benar diajak untuk melihat. Bahkan Allah bisa melakukan segala hal yang tidak terpikirkan oleh mereka. Allah bisa memberikan segala sesuatu yang rasanya itu mustahil, bisa dihadirkan oleh Allah. Allah memperlihatkan pertolongannya dari arah atas supaya manusia mengarahkan pandangan ke arah atas, ke arah Dia. Allah membuka tingkap-tingkap langitnya untuk menurunkan berkat bagi manusia, baik makanan, minuman atau apapun juga. Tidak hanya kepada orang Israel tetapi saya, Anda, kita semua. Tetapi mengarahkan pandangan kepada Allah bukan hanya ketika kita berharap kita mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu untuk hidup kita, tetapi bagaimana kita mau mengarahkan seluruh keberadaan kita, indera kita, pikiran kita kepada Dia, kepada Sang Sumber berkat itu, kepada Sang Kuasa itu, kepada sosok yang bisa memberikan pertolongan di saat apapun juga. Orang seringkali mengharapkan dan mengarahkan pandangan kepada Allah hanya ketika membutuhkan sesuatu, hanya ketika menginginkan sesuatu. Itu jugalah yang menyebabkan banyak orang mencari Yesus, bahkan berpindah ke tempat lain, ke Kapernaum, menemui Yesus. Mereka mencari Yesus bukan karena ingin dekat, ingin mengenal, karena mengerti Yesus itu adalah anak manusia, tetapi karena mereka ingin kembali merasakan roti yang berasal dari Yesus. Mereka mencari Yesus karena sudah melihat, mendengar, merasakan, memakan roti yang berasal dari Yesus. Maka dari itu Yesus menegur mereka. Yesus mengatakan dengan gamblang, "Kamu mencari aku karena kamu sudah memakan roti itu, bukan karena kamu mengenali aku." Seolah-olah Yesus mau mengatakan itu.
Mereka mencari Yesus bukan untuk mengenal Yesus secara sungguh-sungguh, apalagi menerima Yesus dalam seluruh hidup mereka. Hanya agar tidak perlu repot. Andaikan Yesus bisa sering memberi makanan, mereka tidak perlu bekerja. Andaikan tiap hari Yesus memenuhi kebutuhan mereka, mereka bisa bersantai. Padahal Yesus bisa melakukan lebih daripada sekedar memberikan mereka makanan untuk tubuh jasmani mereka. Karena Dia bisa memberikan jaminan bukan hanya untuk fisik mereka, tetapi keselamatan jiwa. Begitu juga Yesus bisa memberikan jaminan bukan hanya untuk tubuh jasmani kita, tetapi juga untuk jiwa kita, keselamatan jiwa kita. Karena mujizat besar Yesus bukan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, tetapi Yesus memberikan keselamatan dalam kematiannya. Itu mujizat terbesar yang Yesus kerjakan. Asalkan kita manusia mau mengarahkan hati kita, pandangan kita kepada Yesus, maka Yesus seperti roti kehidupan yang memberikan kekenyangan bagi kita seumur hidup, bahkan setelah kehidupan itu usai. Mengarahkan hati kepada Allah, mengarahkan hati kepada Yesus tidak hanya dilakukan dengan tiap kali mendapatkan masalah kemudian berdoa. Mengarahkan hati kita kepada Allah juga datang ketika kita memiliki rasa sukacita. Kita bersyukur kepada Dia. Kita sadar momen sukacita yang kita miliki berasal dari Dia dan hanya karena Dia. Kemudian bisakah kita membangun relasi seperti kita membangun relasi kedekatan kita dengan orang yang kita kasihi, dengan kekasih kita? Bukankah seharusnya kita seringkali menciptakan momen-momen intim dengan Allah, bukan hanya dengan orang yang kita kasihi? Dengan demikian kita mengambil waktu, jeda dalam hidup kita, sengaja mendedikasikan untuk Allah. Apakah kita memiliki waktu yang demikian dengan Dia? Apakah kita mau berjalan dalam hidup kita dengan memegang tangan Allah? Seperti kalau kita sedang jalan dengan orang yang kita cintai, kita mau memegang tangannya. Bahkan kita akan mencari tangannya ketika tangannya terlepas dari kita. Apakah kita mau berpegang kepada Dia sedemikian rupa? Seperti Dia juga selalu menyediakan tangannya untuk kita raih, untuk kita pegang dalam hidup kita. Apakah kita mau mengarahkan hati dengan mendengarkan apa sih yang Tuhan mau untuk kita perbuat dalam hidup kita? Sama seperti kita mau mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh pasangan, oleh orang yang kita cintai, untuk kita lakukan untuk dia pun untuk kita. Apakah kita mau mendengar suaranya? Apakah kita mau mencurahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, seperti kita selalu mau mencurahkan isi hati kita kepada orang yang kita kasihi? Bukan hanya dapat berkat, bukan hanya supaya hidup kita kemudian menjadi mudah, tetapi maukah kita dekat seperti Dia karena Dia juga mau mendekat kepada kita? Maukah kita mengasihi dan mengarahkan pandangan kita kepada Allah? Karena sejatinya Allah sudah terlebih dahulu memandang dengan penuh kasih kepada kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia, yang memberi kehidupan kepada makhluk semesta. Percaya kepadamu, Tuhan Yesus penebus, Kau menyerahkan dirimu, menanggung siksa dan celah, mati dan bangkit bagiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya kepadamu, Roh Kudus penolongku, yang memberi inspirasi, menjernihkan suara hati, membimbing setiap hari. Berbakti kepadamu di dalam gerejamu, dan melayani sesama di dalam kasih sayangmu dengan segenap hatiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau melimpahkan banyak berkat dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu ada dan tersedia bagi kami. Karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami, manakala kami melewati persoalan demi persoalan, pergumulan dan kesusahan, senantiasa kami bisa memandang kepadamu. Pun ketika kami menerima banyak berkat yang tidak terhingga, kami datang dan memandang kepadamu, melihat kalau itu semua terjadi karena pertolongan-Mu.
Itu semua terjadi karena Engkau yang boleh memberikannya bagi kami. Karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Allah. Sehingga pergumulan kami tidak menghimpit dan membuat kami lumpuh untuk melanjutkan langkah kami. Bahkan tidak membuat kami jatuh dan gagal melihat kasih-Mu. Kami mau berdoa bagi mereka yang bergumul dalam sakit penyakit mereka. Pun bagi mereka yang bergumul untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Tuhan, biarlah mereka senantiasa boleh mengarahkan pandangan kepadamu dan percaya Engkau senantiasa menolong. Dan Engkau akan menolong mereka juga untuk keluar dari pergumulan mereka. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan yang boleh berkati dan sertai, sehingga dimanapun gerejamu berada, apapun pergumulan yang dimiliki, gerejamu boleh memperlihatkan keyakinan iman. Engkau selalu menyertai dan menolong. Kami mau berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah negeri kami. Kami mau berdoa untuk pilkada yang akan dilakukan beberapa bulan ke depan. Kami juga mau berdoa ketika tampuk kepemimpinan akan beralih kepada orang-orang yang baru. Kami mohon Tuhan, Tuhan sendiri yang boleh menolong, sehingga mereka, para pemimpin kami, bisa menjalankan tugas kepemimpinan itu dengan baik untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi semata. Kami mau berdoa, Engkau sendiri yang boleh menghadirkan damai sejahtera dan sukacita di tengah negeri kami ya Allah. Dengarkanlah permohonan kami dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami memohonnya hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala karunia, kami mengarahkan hati kami kepadamu. Kami bernyanyi dan bersyukur atas karya-Mu. Saat ini, kami membawa persembahan yang kami dapatkan dari hasil karya kami di dunia. Berapapun yang kami bawa ya Tuhan, itu tidak bisa membalas kemurahan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini terpancar terus, berdampak, dan menjadi berkat untuk semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, arahkanlah selalu hatimu kepada Allah, agar hati dan perbuatanmu selalu memancarkan citra Allah. Hidupmu pun akan menjadi berkat bagi sesama maupun dunia. Waktuku miliknya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.